Gereja Ayam Berkokok. Toilet dulu. Ada. Ke video. جروبات دخلوا قدامنا عشان بدهم يروحوا على الحمام جماعة 4 جروبات حتى الكوريان اللي نزلوا قدامنا. Ini terjadi di ruang perjamuan terakhir. Yang bersedia untuk masuk penjara mati bersama-sama dengan Yesus. Tetapi beberapa jam kemudian ditanya 3 orang kamu bersama Yesus yang dari Galilea, dia bilang aku tidak mengenal dia. Menyangkal dia 3 kali. Tulisan pakai bahasa Latin di atas pintunya Mazmur 121 ayatnya ke-8. Allah akan jaga keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya. هلا سيفر بموت فيه بغمى فيه yang dibawa abad ke-5. Berarti apa? Ini bahwa gereja modern ini dibangun di atas bekas 2 gereja, abad ke-5 dan abad ke-8. Tuhan Yesus dipenjarakan hari Kamis setelah ia diadili oleh Sanhedrin, oleh Mahkamah Agama. Ia di hadapan Sanhedrin dituduh hujat, bisa melihat imam besar Kayafas merubah jubahnya. Semuanya palsu. Mereka bikin rencana untuk membunuh, menyalibkan Yesus. Jadi semua saksi yang terjadi di sini palsu. Di sini 3 orang. Ini yang dikenal San Dismas, pencuri yang baik. Di sebelah kanan disalibkan, di sebelah kanan Tuhan Yesus. 2 laki-laki zaman Bizantium. 3 orang yang berdosa tetapi mereka menyesal, bertobat. Sini 3 perempuan yang berdosa, Maria Magdalena dan 2 perempuan Bizantium, Maria Pelagia dan Maria dari Mesir dan Pelagia. Jadi 3 perempuan yang juga berdosa dan bertobat. Karena gereja ini berbicara tentang penyesalan. Siapa yang bersalah di sini dan menyesal? Simon Petrus. Dia menyangkal Yesus 3 kali di sini. Ini kesalahannya. Tetapi dia menyesal. Setelah ia menyangkal Yesus, ia tahu bahwa ia melakukan kesalahan, lalu ia menangis. Dia menyesal dan dia menangis. Di lantai yang di tengah ada juga kapel di sana. Bisa melihat Petrus menangis dan ada tulisannya Petrus Flevit. Tadi Dominus Flevit, Tuhan menangis. Di sini Petrus menangis.
karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Atap gereja bisa melihat salib, di tengah salib ada Yesus Kristus. Gereja ini terdiri dari 3 teras. Ini modern yang di sini tahun 1930 dikelola Ordo Assumpsi Prancis Katolik. Ada beberapa ordo untuk gereja Katolik. Yang paling utama, paling denominasi yang paling terutama di Israel, Fransiskan. Tetapi ada ordo lain seperti Benediktin, Assumpsi, Kongregasi Romo Putih dan lain-lain. Karmelit juga, gereja Eleona tadi di Bukit Zaitun, Karmelit. Ordo yang didirikan di negara ini, satu-satunya yang didirikan di negara ini di Gunung Karmel. Diberikan nama Karmelit atas nama Gunung Karmel. Ya. Teras yang di tengah, nanti kita mau turun ke bawah melihat ada lubang di tengah kapel. Dan dari lubang yang ada di kapel, yang di teras di tengah, Yesus diikat dengan tali dan dia diturunkan ke bawah, ke lantai paling bawah, ke penjara hari Kamis malam. Bisa melihat ada foto di sana, Yesus diikat dengan tali untuk diturunkan ke bawah ke penjara hari Kamis malam. Sekali lagi Bapak Ibu, itu satu-satunya semalam Tuhan Yesus menginap di kota Yerusalem. Hari Kamis malam. Setelah ia ditangkap di Taman Getsemani dan dibawa ke sini. Kita mau turun ke bawah. Lihat bagaimana pantunnya di bawah. Doa di sini aja. Baik saudara sekali, kita sudah mendengarkan penjelasan, kita berdoa. Bapak Yesus diturunkan di sini. So if we look at the icons, this is what we call a triple icon. So if we look at the first icon there, we can see Peter sitting by the charcoal fire, warming himself. But looking in his watch, that's what it's supposed to be. That's the third thing. He tried to fix it, he wasn't. Penjara zaman dulu bagaimana? Bentuknya bagaimana? Seperti sumur air. Ini cara penjara zaman dulu. Siapa yang dipenjarakan di sistem seperti ini? Siapa? Perjanjian lama. Yang dijual oleh saudaranya Yusuf. Yusuf dipenjarakan di penjara yang sama. Siapa lagi? Ada yang bernubuat bahwa Yerusalem akan dibinasakan oleh Babylon. Nabi Yeremia dipenjarakan di sistem yang sama. Yesus pun dipenjarakan di sini. Ini sumur air di lantai paling bawah rumah atau istana Kayafas Imam Besar. Tapi ada beberapa tahap untuk struktur ini.
Coba lihat di sini, lagi berdiri, ada gambar. Dari sana. Ya, ini dan ini sumur air. Tapi sebelum ini sumur air, tingkahnya sampai nomor 5 di sini. Tidak ada lubang di atas, ada tangga. Mengingat apa? Kembali kita di Qumran, aku menunjukkan apa di Qumran. Tempat di mana orang Yahudi mati untuk menjadi tahir. Ini kolam pentahiran dulu. Tetapi batunya dipotong sampai ke bawah menjadi lebih dalam. Dan ini ditutup. Lubang ini dibuka di atas dan dipakai sebagai sumur air dan penjara. Harus direnungkan Bapak Ibu, waktu kita di bawah tidak ada lampu zaman Yesus, tidak ada tangga ini yang modern. Ya, ada air mungkin sampai sampai sini, tidak bisa duduk, tidak bisa tidur, hanya berdiri sepanjang malam. Dan dia hanya berdoa, bermeditasi sepanjang malam sampai hari Jumat dia diangkat lagi ke atas dengan tali yang sama, ya. Dan dibawa kemana, ke benteng Antonia tempat dia diadili untuk kedua kalinya. Pertama kali di sini Mahkamah Agama, kedua kalinya benteng Antonia. Kita besok ada rencana ke sana, ke benteng Antonia, ke Via Dolorosa, tempat Yesus diadili untuk kedua kalinya oleh Mahkamah Pemerintah. Mahkamah Agama Bet Hadin, bahasa Ibrani, Mahkamah Pemerintah Bet. תסביר גם לשלי, למה לא? לא, אתה תענה לי, לא. אני לא מקשיב לך, אני מדבר איתו. בית משפט. Dua mahkamah zaman dulu. Mahkamah Pemerintah Romawi. Dan Yerusalem dikuasai Romawi. Dan gubernur yang ada zaman Yesus adalah Pontius Pilatus. תן לו קריאה, הוא לא נראה לי, הוא לא נראה לי. הוא ירד עכשיו, עוד לפני 3-4 דקות. אני אתן לו כמה דקות נוספות ואקרא לו. Rumah Imam Kayafas. Ini tempat Tuhan Yesus di penjara. Silakan. Masuk dulu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan bahwa setelah Yesus ada di Taman Getsemani, kemudian Yesus ditangkap, kemudian dibawa, dipenjarakan di tempat ini satu malam. Saya akan membacakan Mazmur 88. Mazmur 88. Ya Tuhan Allah, menyelamatkanku. Siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Berikanlah telingamu kepada teriakanku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati.
aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruhkan aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak Kau tindihkan kepadaku. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar, mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepada-Mu, ya Tuhan, sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah Kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan Kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku. Kedahsyatan-Mu membungkam ke aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah Kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Surah ini ada sebuah nubuatan tentang bagaimana jalannya penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Ribuan tahun telah dinubuatkan dalam Mazmur 88 ini akan penderitaan Kristus. Dan hari itu Kristus ditangkap, kemudian dipenjarakan di tempat ini satu malam menjelang dalam penderitaannya, kemudian kematiannya. Kita akan berdoa bersama di tempat ini, di mana tempat ini, kalau Yesus pernah menanggung penderitaan, baik tadi di Taman Getsemani menanggung penderitaan oleh karena dosa, oleh karena kasihnya kepada manusia. Dan di tempat ini Yesus pun sekali lagi menanggung penderitaan. Dan kita berdoa supaya di saat ini, kalau Kristus demikian menderita, menanggung penderitaan dosa-dosa kita, dan kita pun ingin merespon untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika kami menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana tersiksanya Engkau pada 2000 tahun yang lalu di Taman Getsemani, kemudian di tempat ini Engkau dipenjara di satu lubang yang dalam, yang gelap. Engkau dijauhkan dari manusia. Penderitaan-Mu sedemikian rupa ya Tuhan, dan kesepian Engkau menanggungnya. Tuhan, biarlah semua ini membawa kami untuk turut bersama-sama merasakan dan juga untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau, karena Engkau sedemikian berkorban bagi kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau sertai kami untuk hidup kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, karena Engkau telah mati bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Sertai kami Tuhan setiap saat untuk melihat kasih-Mu sedemikian besar dalam hidup kami. Dan pujilah nama-Mu. Biar ini menjadi sebuah pengalaman rohani. Kami dekat dengan Kristus. Kami mengalami kuasa-Mu dalam hidup kekristenan dan juga kerohanian kami. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yuk, Bapak Ibu, kita bisa langsung ke dalam. Foto lah situ dulu. Ya udah, foto sama aku. Pandai. Masih ada 2 orang lagi? Berapa? 2? 2 lagi. Oke. 3. Bisa. Luar gereja nih. Ini belakang gereja Ayam. Itu belakang itu kuburan semua tuh. Kuburan orang Yahudi. Harus di luar tembok Yerusalem. Siap, mata lu sipit. Buka mata. Mata gua apa? Lu mata gua lebih lagi. Akhirnya kami nggak ada kelihatan mata. Kacamata. Ya.